Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah sering kalian dengar, tapi punya makna yang jauh lebih dalam. Bukan bodoh amat, tapi berhenti mengejar validasi orang. Bukan berarti kita tidak peduli, melainkan bagaimana kita bisa berhenti bergantung pada penilaian orang lain untuk merasa berharga. Saya pernah mengalami masa-masa di mana setiap komentar, like, atau pujian dari orang lain menjadi ukuran harga diri saya. Namun, suatu hari saya menyadari, semakin saya mengejar validasi itu, semakin jauh saya dari diri saya sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, bukan karena kita memiliki waktu yang singkat, melainkan karena kita banyak menyia-nyiakannya. Kutipan ini mengingatkan kita untuk memfokuskan energi pada hal yang benar-benar bermakna, yakni mengembangkan kebahagiaan dan kepuasan dari dalam diri sendiri. Kita mulai dengan memahami apa itu validasi eksternal. Validasi merupakan pengakuan atau persetujuan dari lingkungan, baik itu keluarga, teman, atau bahkan orang yang hanya kita temui secara daring. Sejak usia dini, kita diajarkan untuk mencari pujian sebagai bentuk konfirmasi bahwa kita melakukan sesuatu dengan benar. Misalnya, ketika mendapatkan nilai bagus di sekolah, atau ketika pujian atas penampilan diberikan, hal tersebut memberi kita dorongan emosional. Namun, seiring waktu, jika kita terlalu bergantung pada pengakuan tersebut, kita bisa kehilangan kemampuan untuk menilai diri sendiri secara objektif. Pengaruh sosial dan pendidikan. Budaya dan sistem pendidikan mengajarkan kita bahwa pencapaian dan pengakuan adalah indikator kesuksesan. Guru dan orang tua kerap memberikan reward atas prestasi, yang kemudian membentuk pola pikir bahwa validasi eksternal adalah kunci untuk merasa layak. Di zaman sekarang, media sosial memperkuat kebutuhan ini. Like, komentar dan share menjadi tolak ukur seberapa berharganya kita di mata publik. Hal ini membuat setiap postingan diukur dengan angka, sehingga semakin kita terpaku pada jumlah tersebut, semakin kita merasa kehilangan kontrol atas harga diri. Dari sisi psikologis, validasi memberikan rasa kepastian dan keamanan. Ketika kita mendapatkan pengakuan, otak kita melepaskan dopamin, hormon yang memberikan perasaan senang. Namun, siklus ini bisa membuat kita terjebak dalam pencarian yang tak ada habisnya, karena setiap like hanya memberikan kepuasan sementara. Bayangkan seseorang yang selalu mengecek notifikasi ponselnya setiap beberapa menit. Tiap kali ada komentar atau like, ia merasa semangat. Namun, ketika jumlah itu tidak sesuai harapan, ia pun merasa gagal atau tidak cukup baik. Ini adalah contoh nyata bagaimana pencarian validasi bisa mempengaruhi keseharian kita. Akibatnya, individu tersebut mungkin akan mengubah perilaku hanya untuk mendapatkan pujian. Misalnya, memilih topik pembicaraan yang aman, atau menghindari pendapat yang berlawanan hanya demi menjaga citra yang sudah dibangun. Hal ini mengakibatkan hilangnya keberanian untuk bereksperimen, atau bahkan mengambil risiko dalam hidup. Mengutip Seneca, bukan karena kita memiliki waktu yang singkat, melainkan karena kita banyak menyia-nyiakannya. Pesan ini mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu untuk mengenal diri sendiri daripada menghabiskannya untuk mencari persetujuan dari luar. Ketergantungan pada validasi eksternal seringkali menyebabkan perasaan cemas saat ekspektasi tidak terpenuhi. Misalnya, jumlah like yang rendah atau komentar negatif. Individu bisa mengalami penurunan kepercayaan diri dan bahkan stres yang berkepanjangan. Media sosial mendorong kita untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat kehidupan mereka yang tampak sempurna, sehingga membuat kita meragukan pencapaian dan nilai diri sendiri. Ini berpotensi menimbulkan depresi dan rasa rendah diri yang mendalam. Kita pun cenderung mengubah kepribadian atau minat hanya demi memenuhi standar orang lain. Akibatnya, identitas asli kita terkikis, sehingga sulit untuk menentukan siapa diri kita sebenarnya tanpa pengaruh dari penilaian eksternal. Ketika seseorang terlalu fokus pada validasi, interaksi sosial menjadi kurang tulus. Alih-alih berbagi cerita atau pengalaman secara jujur,
kita cenderung mengemas diri dalam citra yang ingin diterima orang lain. Ini mengurangi keintiman dan kedalaman hubungan yang sebenarnya. Tekanan untuk selalu tampil sempurna membuat kita enggan untuk menunjukkan kerentanan. Padahal, kerentanan adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan autentik. Tanpa itu, hubungan sosial bisa terasa dangkal dan penuh kepalsuan. Misalnya, seseorang yang selalu mengedit foto atau cerita di media sosial agar tampak ideal. Padahal, realitas kehidupan yang autentik jauh lebih kompleks dan penuh warna. Ketidakcocokan antara citra yang ditampilkan dan kondisi nyata bisa menyebabkan konflik internal dan perasaan kesepian. Dengan terus mencari validasi, kita cenderung lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Fokus pada apa yang kurang membuat kita melewatkan momen-momen berharga yang seharusnya bisa dinikmati dengan penuh rasa syukur. Dalam jangka panjang, perilaku ini dapat mengakibatkan siklus negatif, di mana semakin sulit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang penilaian orang lain. Individu mungkin akan merasa terjebak dalam lingkaran perbandingan dan kecemasan yang terus-menerus menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Memahami dan menerima nilai diri. Langkah pertama untuk berhenti mengejar validasi adalah dengan memahami bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada penilaian orang lain. Setiap individu memiliki keunikan dan potensi yang tidak dapat diukur hanya dengan angka atau komentar. Luangkan waktu untuk merenung tentang siapa diri Anda sebenarnya. Tuliskan kelebihan, kekuatan, dan bahkan kelemahan Anda. Proses ini membantu kita melihat diri kita secara lebih utuh dan mengurangi kebutuhan untuk mencari pengakuan dari luar. Ingatlah, seperti yang pernah dikatakan Seneca, bukan karena kita memiliki waktu yang singkat, melainkan karena kita banyak menyia-nyiakannya. Gunakan waktu untuk mengasah kelebihan dan belajar dari kekurangan daripada terjebak dalam keinginan untuk dilihat sempurna oleh orang lain. Tuliskan pengalaman, perasaan, dan pemikiran Anda setiap hari. Fokus pada pencapaian pribadi, sekecil apapun itu. Dengan mencatat kemajuan Anda dapat melihat betapa berharganya setiap langkah dalam perjalanan hidup. Mulailah hari dengan mengulangi afirmasi bahwa Anda cukup dan berharga apa adanya. Buatlah daftar afirmasi yang bisa diulang setiap pagi sebagai pengingat bahwa validasi sejati berasal dari dalam diri. Berlatih mindfulness membantu kita hidup di saat ini dan menerima realitas tanpa penilaian. Dengan meditasi, kita bisa mengamati pikiran tanpa terjebak di dalamnya, sehingga mengurangi kecemasan akibat pencarian validasi. Tetapkan waktu tertentu setiap hari untuk menjauh dari layar. Misalnya, luangkan 1-2 jam di pagi hari tanpa ponsel atau media sosial. Gunakan waktu itu untuk aktivitas yang memperkaya, seperti membaca buku atau berjalan-jalan di alam. Alihkan fokus dari mencari like dan komentar ke berbagi cerita yang autentik. Pilihlah untuk berinteraksi secara langsung dengan teman dan keluarga. Hal ini akan meningkatkan kualitas hubungan dan membantu Anda merasa dihargai tanpa harus melalui filter digital. Daripada mengukur kesuksesan dengan metrik eksternal, buatlah tolok ukur pribadi yang realistis dan bermakna. Misalnya, evaluasi diri berdasarkan pencapaian pribadi, peningkatan keterampilan, atau perasaan puas setelah menyelesaikan suatu tugas. Sekarang, aku mengajak kamu untuk mengikuti tantangan 7 hari sebagai langkah awal untuk berhenti mengejar validasi orang. Tantangan ini dirancang agar kamu lebih mengenal dirimu sendiri dan menemukan kepuasan dari dalam. Hari 1. Refleksi diri. Tuliskan 3 hal yang kamu sukai dari dirimu sendiri. Fokus pada kekuatan dan keunikan pribadimu. Hari 2. Detoks digital. Batasi penggunaan media sosial selama 1-2 jam. Catat perasaanmu sebelum dan sesudahnya. Hari 3. Afirmasi positif. Mulailah hari dengan menuliskan atau mengucapkan afirmasi bahwa kamu cukup dan berharga apa adanya. Hari 4. Fokus pada kegiatan yang membuat bahagia. Lakukan aktivitas yang kamu nikmati
tanpa harus membagikannya ke media sosial. Nikmati momen itu sepenuhnya. Hari 5. Berlatih mindfulness. Luangkan waktu 10 menit untuk meditasi atau pernapasan dalam. Rasakan setiap momen tanpa menghakimi. Hari 6. Buat jurnal pencapaian. Catat semua pencapaian, besar atau kecil, yang sudah kamu raih. Ingatkan dirimu bahwa kamu sudah membuat banyak hal baik. Hari 7. Evaluasi dan rencana. Kedepan, tinjau kembali jurnal dan catatan selama seminggu. Refleksikan perubahan yang kamu rasakan, dan buat rencana untuk terus mengembangkan validasi dari dalam dirimu. Sebarkan tantangan ini kepada teman-temanmu, dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Bagaimana perasaanmu setelah beberapa hari mencoba untuk tidak tergantung pada validasi orang lain? Sebelum mengakhiri video, mari kita rekap apa yang sudah kita bahas. Validasi eksternal memang terasa manis, tapi berlebihan dapat membuat kita kehilangan jati diri. Menghentikan pencarian validasi dari luar membuka ruang untuk menemukan kekuatan dan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Dengan praktik seperti journaling, afirmasi positif, dan mindfulness, kita bisa membangun fondasi harga diri yang lebih kokoh. Aku harap video ini bisa membantu kalian untuk lebih mencintai diri sendiri dan mengurangi ketergantungan pada opini orang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, hidupmu adalah milikmu. Kamu tak perlu mencari izin dari siapapun untuk menjadi dirimu yang autentik.